Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan alhamdulillah kita jumpa lagi di acara Kata Pak Ustadz. Insya Allah ada solusi hidup berkah dan juga bahagia. Bersama saya Opik Lata yang alhamdulillah hari ini juga masih semuanya kita doakan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu Allah berikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dan juga dimudahkan rezekinya. Amin. Dan alhamdulillah hari ini kata Pak Ustadz kita sudah dihadiri di tengah-tengah kita guru kita yang mulia, Masya Allah ada Habib. Masya Allah, Ana belum ini nih, Ana gugup nih kalau udah ketemu. Ada Habib Abdurrahman. Masya Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah Taufik. Aduh, alhamdulillah Habib, akhirnya Ana bisa bertemu langsung sama Habib walaupun menatap Habib dari Zoom. Masya Allah, ini seperti mimpi. Anda berharap bisa mimpi paling indah udah ketemu sama zuriyah Nabi, apalagi ketemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya Habib. Nah nanti kalau di kata Pak Ustadz itu ada ciri khasnya, Habib. Kalau ditanya Habib gimana kabarnya? Alhamdulillah berkah gitu. Siap Habib, ya siap Habib. Ayo Habib gimana kabarnya? Alhamdulillah berkah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Habib, nah ini pada kesempatan hari ini kita akan ngebahas tentang cinta. Apa Bib tadi Bib? Temanya Bib? Anda lupa Bib? Temanya apa tadi? Pengorbanan cinta. Waduh, kalau udah ngomongin cinta, the love ini Masya Allah, apalagi cinta yang hakiki ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta kepada Rasulullah. Nah, nanti kita bakalan tanya-tanya nih buat para jamaah semua yang ingin bertanya langsung tentang pengorbanan cinta. Cinta itu yang sebenarnya seperti apa sih? Secara syariat itu seperti apa sih cinta itu? Nah, nanti bakal kita jelasin dan juga penjabarannya cinta itu cinta yang benar-benar itu harus cinta kita berikan kepada siapa gitu. Nah, langsung aja kita tanyakan kepada Habib Abdurrahman. Tafadhal, Habib. Nah, mana nih? Nah, tentang pengorbanan cinta. Masya Allah. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Upik di Jakarta. Saya jauh di negeri, di pulau terpencil di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarbaru. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Terima kasih sudah menghubungin saya Kak Upik. Kita bisa share. Mungkin kita adalah hamba-hamba Allah yang penuh dengan gelimangan dosa dan kemaksiatan di siang dan malam kita. Ini luar biasa. Jadi kadang cinta itu lebih enak kalau kita hanya ungkap dengan kata-kata. Tapi ketahuilah bahwa hakikat daripada sebuah cinta itu bukan hanya buah bibir belaka, tapi bagaimana kita mengaplikasikan cinta itu dalam sebuah kehidupan kita. Kita banyak sekali mendengar cerita tentang Qais dan Laila, ya kan? Betul. Kita pun sering membaca syair-syair Arab yang mengatakan marartu ala diyar Laila ugabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Wa ma syaghafni qalbi hubbud diyar walakin hubbu man sakana diyar. Jadi aku lewat, dia bilang, di depan rumah si Laila. Aku ciumi tembok-tembok rumah Laila. Bukan aku cinta akan rumah si Laila,
tapi aku sangat mencintai orang yang menempati. Saking cintanya. Begitu pula cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kita yang hakiki adalah bagaimana apa yang Allah firmankan, bagaimana apa yang Rasulullah sabdakan. Nah, cinta kita harus berlabuh. Sebagai sekarang ini, bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan pengorbanan cinta. Yang cinta itu betul-betul diuji oleh Allah. Ya kan? Sehingganya Rasul mengatakan, idza ahabballaha qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai satu kaum, tentu diuji oleh Allah. Tak segampang itu ucapan cinta. Siap nggak diuji dengan penderitaan, diuji dengan kesengsaraan, diuji dengan kekurangan jiwa, pembantaian, pembunuhan. Apakah kita siap untuk itu saja? Nah, kalau tidak siap, apa cinta yang harus kita katakan? Ya kan? Terutama harta benda kita mau korbankan itu semuanya. Rasulullah berkorban semuanya. Kita melihat di sini, Taufik, serta pemirsa yang ada, kita melihat bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ketika pada waktu itu, riwayat mengatakan 12.000 hewan dia sembelih semua. Antum bayangkan 12.000 hewan. Masya Allah. Itu dari unta, domba, kambing, korbankan demi cintanya kepada Allah. Kapan itu terjadi? Di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Maka disebut ini adalah bulan kurban. Qarab, kalimatnya adalah kurban, qarabah, pendekatan. Jadi upaya sebuah pendekatan kepada Allah, dia dengan berkorban semuanya, jiwa, raga, harta benda, semua yang dikorbankan untuk Allah. Itu bukti cinta mereka. Hingga dunia heran kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa engkau korbankan semua yang engkau miliki, wahai Ibrahim? Sehingganya Ibrahim pun berkata, aku jangankan semua hewan-hewan yang ada ini, harta bendaku yang Allah pinta. Andaikan aku dikaruniakan Allah anak, dan Allah meminta untuk dikorbankan, akan aku korbankan untuk Allah. Benar, cinta itu pun diuji oleh Allah. Ketika Nabiullah Ibrahim memiliki seorang anak, laki-laki yang masih merah pada waktu itu, ya, masih kecil, masih merah, umur berapa hari, kemudian Allah perintahkan, wahai Ibrahim, pindahkan anakmu itu dan istrimu Hajar ke negeri Hijaz, negeri yang sangat tandus di sana, yang jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan tak sanggup untuk hidup. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cintanya Ibrahim Al-Khalilullah. Panggilan Al-Khalil buat Ibrahim itu bukan gampang-gampang, bukan mudah, saudaraku. Tapi memang itu diuji dengan cintanya, diuji betul-betul ditempah. Jadi Ibrahim alaihissalam, dia tak bertanya-tanya lagi kepada Allah. Kemudian seraya dia berkata kepada Hajar, wahai Hajar, engkau akan kupindahkan ke negeri Hijaz. Seorang wanita yang taat akan Allah, seorang wanita salihah dan tahu dan taat dan beriman kepada Nabiullah Ibrahim, dia pun berkata, sami'. Dipindahkanlah si anak itu ke sana. Bayangkan cintanya kepada makhluk seperti itu melebihi segala sesuatunya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korban, itu korban, berkorban untuk cintanya. Oke? Masya Allah. Masya Allah. Apalagi itu cinta. Itu bukti nyata. Kita lihat juga bagaimana cinta. Ya. Kemudian datang lagi perintah Allah. Karena Ibrahim pernah berkata, andaikan aku punya anak, akan kusembelih. Setelah bertahun-tahun tidak dikunjungin itu Ismail dengan Hajar, datang perintah Allah. Sehingganya Nabi Ibrahim berkata, ya, Allah berfirman di dalam mimpinya Nabiullah Ibrahim agar menyembelih Ismail. Datang lagi dia, pergi ke Hijaz, dari Palestina ke Hijaz. Untuk apa? Guna menyembelih anak.
Masya Allah. Nah, ya sudah. Kalau kita di posisi Nabi Allah Ibrahim, itu belum tentu kita bisa melakukan itu semua ya, Beb. coba kau bayangkan itu. La ilaha. Andai posisi Ibrahim, andaikan posisi itu kita hari ini. Anak yang dinanti-nantikan lebih 80 tahun lamanya. Dia berharap kehadiran seorang anak untuk penerus risalah ini. Kemudian begitu hadir di surga, singkirkan, dipindahkan. Gimana sih? Istri yang masih baru dinikahin, masih kasih sayangnya seperti itu. Cintaku, cintamu kepadaku, wahai Ibrahim, apakah separuh hatimu, apakah jiwamu telah terpenuhi oleh rasa cinta itu? Sebagaimana kita tahu bagaimana ungkapan Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan innal hubbain, sesungguhnya cinta itu ada dua. Hubbun lil hawa, cinta hawa nafsu. Iya. Wa hubbun li ahlillah, dan memang cinta yang sebenar-benarnya cinta kepada Allah, sehingga merupakan segala sesuatu kenikmatan dunia ini dia tak pernah peduli kecuali cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salatu wassalam luar biasa. Baru diungsikan. Bagaimana kalau disuruh sembelih? Kita punya anak. Ya Allah, nangis gerung-gerung dia. Iya, kalau tidak kita menjadi kafir. Betul ya? Betul. Bagaimana cintanya? Apatah lagi kepada Al-Habibullah, kekasih Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya disandingkan dengan nama Allah. Bagaimanakah cinta Allah kepada dia dan bagaimana cinta dia akan Allah. Ini luar biasa. Sebuah pesona cinta yang mungkin kita tak pernah kan dapatkan dari manapun. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada umat ini luar biasa, sehingga dia disebut dengan rahmatun lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Ini luar biasa. Jadi ini kita terhadap pemirsa semuanya kita berbagilah. Mudah-mudahan kita terus bisa mengukir cinta kita. Terlebih-lebih di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan pengorbanan. Di sini kita harus berkorban. Ya kan? Berkorban dengan segenap segala sesuatunya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bib, kalau misalkan ada jamaah yang mau nanya, Bib, ini kan ngomongin kita tentang berkorban ya, Bib. Kita harus nih, Bib, kalau kita tuh berkorban itu dengan kambing, sapi gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada fulus gitu, nggak ada uang, itu apa pengganti kita untuk berkorban tuh, Beb? Berkorbannya dengan cara lain, dengan cara apa tuh, Beb? Banyak. Kalau kita niatkan untuk Zulhijjah, karena 10 hari 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, maka di situ Allah menjadikan ahabbullah, yang paling dicintai oleh Allah. Kita tak sanggup dengan duit. Mungkin kita belum punya sapi untuk berkorban. Iya. Betul ya? Betul. Bukan sesuatu yang kita milikin. Ataupun yang kita milikin mungkin kita sayang, nah itu masalah kan? Betul. Banyak orang yang punya, tapi dia sayang. Ya kan? Betul. Kemudian punya kambing. Ini kita berbicara orang yang tidak punya, namun masih punya rasa, punya zauq. Jadi kalau tidak punya uang untuk berkorban, ya cukuplah dengan banyak berzikir kepada Allah. Banyak baca salawat di hari ke-10 menjelang 10 di awal Zulhijjah ini. Betul-betul kita perbanyak, karena ini lipatan gandanya. Allah mengatakan ahabbullah, maka Allah akan mencintai orang itu. Nah ini momen, ini waktu gitu loh. Karena ini waktu paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Kalau kita ngebahas tentang pengorbanan itu, apalagi pengorbanan cinta kita kepada
yang kita lihat nih sekarang nih, kalau kita lihat di tayangan-tayangannya Habib nih kan, Masya Allah, kita tuh jadi banyak banget inspirasi yang bakalan kita tuh yang bisa jadi contoh kita gitu loh. Kayak sekarang Habib sedang program terus menyantuni, bahasanya bukan menyantuni Beb ya, ibaratnya berbagi kepada syarifah ya Beb. Iya. Ini sekedar memperhatikan mereka. Kita, saya membangun sebuah channel namanya Fadilah Berbagi. Kita mulanya memang tidak melalui channel YouTube. Biasa saja lah, memang begitu kita kalau ada uang kita mencari. Sering dikasih orang duit, kadang buat juta ya kita. Karena itu yang ditanamkan oleh guru saya untuk menata cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, ini pandangan Habib sendiri memandang seorang syarifah Ba'i itu seperti apa, Beb? Sampai Habib tuh sampai benar-benar menjatuhkan diri semuanya buat syarifah, buat Ba'i, sampai Habib tuh benar-benar ibaratnya kalau memang orang itu beramal dengan hati sama orang yang beramal hanya untuk ria gitu, tapi beda, sangat bedanya gitu. Nah, kalau Habib ini kita lihat tuh benar-benar menyentuh dan juga membuat kita tuh menjadi inspirasi buat kehidupan kita sehari-hari. Itu pandangan Habib memandang seorang syarifah itu seperti apa, Bib? Harapan saya adalah dengan hal yang semacam ini Kaupik yang akan dicontoh semua kaum muslimin lah dimanapun berada ketika menemukan para dzurriyyatur Rasul, terutama para syarifah. Kenapa dominan saya juga ya kepada habaib yang memang ekonominya sakit. Sesak. Dada kita ini terlalu sesak. Kalau kita melihat umpamanya nih ada satu syarifah atau satu sayyid yang hanya karena untuk beras dia mau menukarkan pakaian mereka, sekedar apa yang terjadi sih? Ingatkah kita ketika Allah mengatakan, ini kita kan berdasar cinta kita ini kan tidak ngawur kau. Betul. Berdasarkan Rasulullah SAW. Ketika Allah meminta Rasulullah berdakwah habis-habisan, Rasulullah mengorbankan hartanya, Sayyidah Khadijah mengorbankan, semuanya dia dikorbankan untuk agama ini. Kemudian Allah mengatakan, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad kekasihku, kepada kaummu, la as'alukum alaiha ajran, bahwa engkau Muhammad tidak meminta upah sedikit pun dari apa yang engkau sampaikan kepada umat ini. Engkau akan memberikan syafaat kepada mereka kelak di yaumil mahsyar. Engkau akan memberikan syafaat kepada mereka kelak di barzakh. Cinta kepada engkau wahai Muhammad akan betul-betul hadir engkau ketika engkau nazak nanti. Sakaratul maut. Di situ janji bahwa Rasulullah akan hadir kepada kita. Asalkan apa? Kita mencintai anak cucunya, dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dzurriyyatur Rasul ini Kaupik tidak dilihat dari penampilan dia orang alim, bukan. Dia orang yang artinya punya wibawa, bukan, atau doanya yang mustajabah, bukan itu. Tapi ada aliran darah di sana. Nah, saya kenapa demikian? Karena kesian juga dengan mereka. Siapa kalau bukan kita yang harus mencari mereka? Kemanakah arah para pencinta? Sedangkan mereka tak tahu. Makanya saya itu sudah mengorbankan segenap jiwa, raga, waktu, uang, pikiran. Habis. Kita insya Allah lah mudah-mudahan, doakan saya mudah-mudahan hingga akhir hayat nanti bisa terus. Bisa terus mungkin bangunkan rumah buat mereka. Bagaimana kalau saya masuk ke rumah seorang syarifah, atapnya bocor. Sehingga apabila hujan turun, dalam rumahnya sendiri, dia tak bisa berteduh. Karena atapnya sudah bocor semua. Dan ketahuilah, ini adalah dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Betul ya? Siapa yang mau memperhatikan mereka? Sehingganya kita melihat riwayat-riwayat banyak sekali. Ketika ada seorang wanita pada waktu kejadian itu sekitar 80-90 tahun setelah Rasul meninggal, adalah seorang yang bernama Ibn Mubarak. Ibn Mubarak ini mau berangkat pergi ke Mekah. Tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita muslim yang mengambil binatang dari tong sampah. Ibn Mubarak orang yang alim. Ibn Mubarak ini orang alim. 5 tahun sudah hafal Al-Quran. 17 tahun usianya dia sudah menghafal kitab 80 ekor unta itu. Yang di bawah 80 ekor unta dia sudah hafal. Alim Ibn Mubarak. Ikhlas. Dia bertanya kepada wanita itu, gerangan apa wahai wanita? Kenapa engkau mengambil bangkai dari tong sampah? Haram itu wahai wanita. Wahai lelaki, kata wanita itu, ketahuilah oleh engkau bahwa ini haram bagimu dan halal bagiku. Melihat kefasihan daripada kalam itu wanita, Ibn Mubarak bertanya, siapa engkau? Aku adalah Syarifah. Aku adalah anak cucu Fatimah bintu Muhammad. Aku memiliki 4 orang anak yang dia kelaparan hari ini, tak ada yang dimakan. Dan aku ambil ini dari tong sampah agar mereka memakannya, dan ini halal buat kami. Nah, kemudian Ibn Mubarak mengatakan, wahai Syarifah, buanglah itu semuanya. Sudilah engkau menerima semua perbekalan aku ini. Aku malu, wahai Syarifah, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, bersalam di pusara datukmu Rasulullah, dan engkau memakan bangkai. Wahai Syarifah, tidak, wahai Syarifah. Izinkan semua perbekalan aku ini aku berikan kepada engkau, dan aku tak jadi untuk ke Mekah. Syarifah menerima dengan berat hati. Ibn Mubarak kembali ke rumahnya. Apa yang Allah gantikan buat Ibn Mubarak? Maka Ibn Mubarak, dia bingung. Semua orang mengatakan dia pergi ke Mekah, membimbing mereka dalam perjalanan haji dan umrah. Kemudian Ibn Mubarak bertanya-tanya, kenapa aku bisa demikian? Sampai Rasulullah datang dalam mimpi Ibn Mubarak. Kemudian Rasul berkata, ya Ibn Mubarak, wahai Ibn Mubarak, ketahuilah olehmu, ketika engkau memberikan perbekalan engkau kepada anak cucuku, maka pada saat itulah Allah menggantikan satu malaikat yang sama dengan namamu, dengan rupamu, wahai Ibn Mubarak, dan akan menghajikan engkau sampai hari kiamat kelak. Itu janji Allah. Itu janji Rasulullah. Banyak dalam kitab-kitab diterangkan ini ke Upik. Makanya saya itu mau berjalan. Saya tak sanggup untuk melihat. Saya bukanlah penghapus air mata mereka. Mungkinkah kedatangan kita membantu mereka ini? Ya kan? Itu petanda kelak. Saya akan menagih kepada Rasulullah, membawa segenap orang-orang yang membantu saya ini. Saya memang tak pernah meminta bantuan kepada orang, tapi mereka datang untuk membantu. Maka dari itulah kita menginginkan kita adalah gerbong yang membawa kepada syafaatul udma baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Taufik. Apa Taufik, jangan bersedih. Mungkin engkau mengeluarkan air mata, tapi air mata itu akan menghapus, akan memadamkan api neraka kelak Taufik. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Anak jadi Tarik nafas. Tarik nafas Kak Upik. Buang. Jangan terlalu bersedih Kak Upik, nih orang yang ceria, menghibur ini. Kenapa sekarang menangis? Anda kalau sudah melihat dan juga mendengar guru-guru Anda, terus lagi mendengar zuriat Nabi, kita di sini enak makan, nggak pernah kesusahan. Tapi ketika antum buka, Habibana buka, ya Allah ya Rabb, gitu anak orang yang menjadi orang, termasuk orang yang kufur nikmat. Karena
anak bisa berbagi kepada sesama, Habib. Apalagi anak ingin berbagi sama zuriat Nabi. Ya Rob, ini benar-benar para jamaah semuanya ini demi Allah, wallahi anak nggak bisa ngomong apa-apa karena benar-benar wala di simulana Muhammad. Jadi saya ini ke Upik meneladanin guru saya dahulu. Guru saya itu ke Upik setiap saya pergi ngaji, dia selalu perhatian kepada Syarifah. Dia selalu membagikan beras, membagikan uang di setiap bulannya berpuluh-puluh tahun. Itu yang saya lihat dari mata saya. Saya juga merasakan itu luar biasa. Maka itu saya mencontoh saya. Saya merasakan bahwa diri saya ini kalau saya bisa menjadi kuli bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah mencari. Mungkin ya karena hal yang semacam ini Allah ampunkan dosa-dosa. Ceritakan tentang kami, kata Rasulullah. Sebelum kalian selesai bercerita, maka dosa-dosa kalian dihapuskan oleh Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan, ya kan? Amin ya Rabbal Alamin. Muhammad. Nah, buat para jamaah, ini pelajaran yang paling berharga di kata Pak Ustadz kali ini. Benar-benar kita diajarkan untuk berkorban, karena kita bersedekah itu jangan pernah menunggu kita kaya. Bersedekah itu ketika kita mempunyai walaupun sedikit kita harta, kita tidak bisa mampu memberikan harta kita, berikanlah sedekah yang paling mudah, yaitu senyuman kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena senyuman itu bisa menjadi obat buat kita yang sedang sakit, buat orang-orang yang sedang kesusahan. Betul, Beb? Seperti itu, Beb. Insya Allah. Nah ini, ya Allah, ini anak pengennya waktunya ini lebih panjang, Beb. Masalah ya Rabb. Ya Allah. Nah, mulai dari sini, mulai dari sekarang buat jamaah semua, ayo kita dekati para ulama, para habaib, para syarifah yang memang sudah dititipkan untuk kita. Untuk pertama kita ambil ilmunya, kita ambil keberkahannya. Karena melalui zuriah-zuriah Nabi, melalui ulama-ulama kita, para habaib kita akan mendapatkan bimbingan untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita di hari akhir, mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama-sama kepada di jalur ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Habib, nggak berasa Habib setengah jam nih Habib kita bertemu. Insya Allah Habib jangan kapok. Jangan kapok, Habib jangan kapok, dan memberikan ibaratnya siraman kalbu lah buat kita lah. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa jamaah semua buat guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan Allah untuk membantu syarifah-syarifah, buat para sayyid. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, mudah-mudahan Allah hapuskan segala dosa-dosa Habib, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit yang sedang kita derita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama kembali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib, di akhir kata ana mohon dengan rendah hati, ana mohon dengan rasa hormat dan ta'zim untuk memimpin doa supaya hari ini semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Nabi wa ali Nabi syallallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kullu syai'in atitana.
Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa yadika juwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'anin wa di'ayin min syarri kulli syarrin laka ala kulli syarrin. Allahumma hudna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Ya Allah ya Rabb, jadikan segala derita ya Allah. Ya Allah, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Jadikan kami engkau uji ya Rabb. Ya Rabbi jahi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, luaskan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, yang berkah ya Allah, untuk ibadah kepada-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin basyir wa nadhir wa sirajul munir. Alhamdulillahirabbil alamin. Habib, Maaf terhadap pemirsa, mungkin banyak salah kata dan sebagainya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita lebih sering lagi nanti. Amin, siap Habib. Masya Allah. Lagi nanti. Siap Habib. Ini mohon maaf kalau Ana banyak salah, banyak kata-kata yang ya Allah tidak layak untuk diucapkan. Mungkin Ana memang benar-benar harus banyak-banyak belajar dari para alim ulama, para habaib, khususnya buat guru-guru kita. Ana selalu berdoa buat guru-guru Ana, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbi. Habib, terima kasih banyak, terima kasih sudah mampir di Kata Pak Ustadz. Insya Allah buat para jamaah jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Habib Yusuf Al-Kaf Official ya. Insya Allah juga pada kesempatan hari ini juga mudah-mudahan kita sudah berdoa bersama, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit kita, mudah-mudahan Allah permudah dan juga Allah kabulkan segala hajat kita. Tetap cintai ulama, para habaib syarifah dan sayyid semuanya. Semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak Habib. Sekali lagi alafu salam buat keluarga, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.